Shalom teman-teman semuanya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita masih bisa memuji, memuliakan namanya dalam keadaan apapun. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Tuhan kami, Allah Bapa kami yang baik, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha tinggi, yang memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami diberikan kelayakan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, karena hanya nama-Mu lah yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Karena kebaikan Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kita, kebaikan yang tak pernah habis, kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita mau angkat pujian berikutnya, Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Karena kasih setiamu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami mau datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. Sedu Xinjing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，有同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受架受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在天父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们用的饮食，正日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，请赐福的，直到永远。阿门。Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah revival. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun setiap kami yang mendengarkan. Kiranya kami semua boleh bertumbuh dalam firman-Mu. Kiranya kami semua boleh melakukan firman-Mu dan menjadi serupa seperti Engkau ya Tuhan. Karena itu kami mohon campur tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kebanyakan setiap kita tentu senang bermain game. Ya, dengan bermain game kita dapat mengurangi stres ketika kita menjalani aktivitas yang berat. Dengan bermain game juga otak kita pun dapat memperoleh rangsangan baru sehingga kita bisa kembali fresh. Setiap bermain kita memang sedang melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Tetapi kita juga haruslah menyusun strategi. Kenapa? Dalam bermain supaya kita bisa menyelesaikan rintangan dan memenangkan yang namanya permainan. Jika kita menyerah, maka kita tidak akan meraih yang namanya kemenangan. Demikian halnya dalam kehidupan kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, kita diperhadapkan dengan banyak tantangan dan kesukaran. Kita pun harus bertahan dalam penderitaan dan tidak menyerah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema The Rules of the Game. Mari kita membuka firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 7. Saya akan bacakannya untuk kita semua. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 7. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini merupakan surat Paulus kepada Timotius. Ya, Timotius mengemban tugas untuk meneruskan tongkat estafet pemberitaan Injil dari Kristus kepada Paulus, dari Paulus kepada Timotius, dari Timotius kepada orang-orang yang cakap mengajar, sehingga mereka pun boleh mengajar orang lain dan semakin banyak orang yang terberkati. Namun sayangnya saudara-saudari yang terkasih, dari Timotius sendiri ia kurang yakin dengan dirinya. Karena itu ia diberikan dukungan oleh Paulus untuk mengandalkan kasih karunia Kristus. Walaupun mungkin Timotius merasa dirinya lemah, dia mungkin tidak berdaya, atau mungkin ada omongan-omongan yang membuat dia merasa minder. Nah, Paulus katakan kepada Timotius untuk menjadi kuat. Di awal ayat pertama dalam perikop ini dia nyatakan demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus selalu men-sharingkan bagaimana sikap yang seharusnya terdapat dalam diri seorang pengikut Kristus. Ada 3 gambaran yang dipakai oleh Paulus, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani. Hal ini juga menjadi perhatian setiap kita, karena ketika kita melayani Tuhan, kita tidak boleh sembarangan. Semua ada aturannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana the rules of the game dalam pertandingan iman? Aturan yang seperti apa? Nah, yang pertama, kita perlu memiliki dedikasi dalam berjuang. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berpikir apa sih maksud dari dedikasi itu? Secara umum arti dedikasi adalah suatu tindakan pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, demi mewujudkan keberhasilan suatu usaha dengan tujuan mulia. Sebuah kata yang sederhana namun memiliki makna yang luar biasa. Tidak perlu lagi kita mempertanyakan seberapa besar pengorbanan seseorang yang telah mendedikasikan dirinya pada orang lain atau pada sesuatu. Untuk bisa benar-benar mendedikasikan diri kita diperlukan sebuah keberanian. Karena ketika kita memutuskan untuk berdedikasi, perlu adanya totalitas untuk mendukung keberhasilan dari tujuan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, dedikasi ini juga harus ada dalam diri setiap pengikut Kristus. Dedikasi seperti apa yang harus kita miliki? Nah, untuk menjelaskan lebih rinci tentang dedikasi ini, Paulus menggunakan gambaran prajurit. Ya, kita lihat ya. Pengalaman Paulus di penjara memberikan kesempatan kepadanya untuk melihat bagaimana seorang prajurit Romawi itu berjuang. Ya, bagaimana mereka mengupayakan keberanian dan sekuat tenaga untuk berjuang. Kita perhatikan ayat 3 sampai 4 ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, prajurit diperhadapkan dengan kengerian dunia peperangan. Ketika seseorang telah masuk ke dalam medan peperangan, maka mereka akan diperhadapkan antara hidup dan mati. Jika ia tidak berdedikasi, khawatir terus tentang dirinya, khawatir terus tentang hidupnya, maka mudah sekali ia kalah. Nah, penggunaan gambaran prajurit seringkali dipakai oleh Paulus dalam menjelaskan suratnya. Paulus menunjukkan seseorang dengan kualitas luar biasa, seperti kepatuhan kepada komandan dan kesetiaan yang mendalam. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian, komitmen, dan pengorbanan. Saudara-saudari yang terkasih, di antara kita mungkin sudah menonton salah satu serial film Disney yang berjudul Mulan. Ya. Nah, film Mulan bercerita tentang seorang perempuan muda kebangsaan Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya yang sudah tua. Keluarga Mulan tidak memiliki pria lain selain ayah Mulan. Untuk menggantikan ayahnya, Mulan akhirnya kabur dari rumah. Dia membawa peralatan dan perlengkapan serta pakaian perang milik ayahnya. Mulan berpakaian mirip laki-laki agar bisa masuk ke dalam pelatihan para prajurit kekaisaran Cina.
Nah, Mulan bertekad kuat untuk menyelamatkan dinasti tersebut yang terancam. Ia berarti dengan sangat keras dan tanpa kenal lelah. Setiap hari dari pagi hingga malam ia terus melatih kemampuannya untuk menggunakan pedang sesuai instruksi dari komandannya. Nah, menjelang akhir cerita, identitas Mulan sebagai perempuan akhirnya diketahui. Tetapi ia tidak menyerah. Kemudian berikutnya diceritakan pasukan musuh bangkit kembali, akhirnya menyerang istana serta hampir membunuh kaisar. Namun Mulan bersama teman-teman sepasukannya berhasil menyelamatkan kaisar serta seluruh dinasti itu. Dan untuk selengkapnya, saudara-saudari boleh menyaksikannya. Nah, saudara-saudari, kalau ditanya-tanya mengapa saya ceritakan tentang kisah Mulan ini, nah, saya ingin kita bersama-sama melihat bagaimana perjuangan seorang prajurit. Nah, seorang prajurit itu tidak memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Ia disiplin dan patuh terhadap komandannya. Nah, saudara-saudari, seorang prajurit itu juga tidak boleh mundur sebelum perang berakhir agar dia dapat melihat kemenangan. Jika tidak, ia tak akan melihat kemenangan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita pun seharusnya seperti itu, mempunyai mental seorang prajurit ketika kita menjadi pengikut Kristus. Jangan mudah menyerah, harus berdiri tegak, teguh, tekun dan bertahan. Sekalipun dalam hidup kita penuh penderitaan, mari kita memusatkan diri kita kepada Kristus sebagai komandan kita. Mari kita juga bergabung dengan para pengikut Kristus yang rela menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah gambaran pertama yang Paulus berikan. Kita akan melihat yang kedua. Nah, poin kedua, kita perlu disiplin dan taat pada firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita sekali lagi memperhatikan ayat 5 dalam firman Tuhan, Paulus menuliskan tentang gambaran kedua, yaitu seorang olahragawan dalam membantu Timotius memahami apa yang harus ada pada dirinya supaya ia dapat teguh dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nah, kita perhatikan ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, jadi saudara-saudari, dalam budaya saat itu, seorang olahragawan yang mau berpartisipasi dalam olimpiade pertama saat itu harus menyelesaikan terlebih dahulu periode pelatihan 10 bulan yang diperlukan. Kemudian bersumpah bahwa mereka telah melakukannya. Itu merupakan peraturannya. Dan kemungkinan besar inilah yang menjadi rujukan bagi Paulus dalam mengatakan seorang olahragawan perlu berdisiplin menurut peraturan olahraga. Jadi bisa dikatakan seorang olahragawan itu tidak bisa suka-suka main, suka-suka buat peraturan sendiri, tidak. Harus mengikuti peraturan yang sudah berlaku. Nah, jadi saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti hukum yang telah Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Tentu saja kita bukan hidup di bawah hukum untuk mencari keselamatan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, melainkan hukum yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita dapat hidup menurut seturut kehendak Tuhan, ya. Jadi tidak sembarangan, ya. Tuhan ingin kita tidak sembarangan. Karena itu kita perlu yang namanya kedisiplinan. Saudara-saudari, tidak ada hal apapun yang dapat dikerjakan oleh seseorang dan dapat berhasil kalau tidak ada yang namanya kedisiplinan dalam dirinya. Ya, kita semua perlu yang namanya disiplin menjadi seorang pengikut Kristus. Seorang pengkhotbah yang bernama Martin Lloyd Jones mengatakan demikian. Saya harus mendisiplinkan diri saya. Saya harus melakukannya sepanjang tahun dan bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Saya harus mendisiplinkan diri saya setiap saat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau boleh tanya berapa banyak waktu yang kita miliki untuk mendisiplinkan diri membangun kerohanian kita seperti beribadah, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudari, mungkin kita bertanya pada diri kita, kita punya tekad, pengen, tapi ternyata kok terus gagal ya. Mau praktekkan disiplin kerohanian udah punya tekad nih,
tapi terus gagal. Ya, karena itu kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus mendorong kita, memberi kita anugerah untuk bisa bertekun. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh, maka salah satu dari buah-buah roh tersebut adalah penguasaan diri. Nah, ketika seseorang mampu memiliki penguasaan diri, maka ia dapat melakukan yang namanya disiplin kerohanian. Jadi bisa mengontrol diri. Ya, kalau misalnya kita hanya ikut mood, kemudian kita rasanya males, atau kita merasa, udahlah lagi nggak selera. Nah, artinya kita belum bisa menguasai diri kita dan mengontrol diri kita. Padahal itu perlu sekali ya, karena itu salah satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Nah, dengan penguasaan diri kita bisa disiplin, ya. Akhirnya kita bisa mengalami kemajuan dalam kesalehan hidup. Namun mungkin di antara kita dia bergumul untuk disiplin yang tidak berhasil, ya kan? Nah, seorang penulis kontemporer dia menceritakan pengalamannya tentang bagaimana perjuangannya meraih keberhasilan dalam disiplin doa. Nah, jadi mungkin kita bisa mencoba untuk belajar dari dirinya. Dia mengatakan demikian, baru-baru ini saya membaca lagi tentang seorang wanita yang memutuskan suatu hari untuk berkomitmen berdoa setiap hari. Hati nurani saya begitu sangat tertusuk. Saya cukup mengenal diri saya sendiri untuk mengetahui bahwa sesuatu selain tekad dibutuhkan. Saya mulai berdoa tentang hal disiplin doa ini. Saya mengungkapkan kepada Tuhan frustasi diri saya dan juga kerinduan saya. Saya begitu letih terus mencoba lagi terus-menerus untuk disiplin dan teratur. Saya akhirnya dengan doa yang sederhana itu dia sampaikan kepada Tuhan. Nah, sesuatu yang mengejutkan terjadi dalam doa seperti itu. Saya merasakan kehadirat Tuhan, kekuatan yang membuat saya untuk tetap dekat. Saya menemukan diri saya yang dulu mengupayakan sendiri dengan berdoa, sekarang saya memohon pertolongan Tuhan. Saya lebih banyak berdoa dan saya menjadi kurang khawatir dengan mekanisme dan metode berdoa. Tuhan begitu peduli dengan saya menyadari bahwa Roh Kudus akan membantu dalam kelemahan saya. Jadi saudara-saudari, sederhana sekali ya seseorang yang sharing pengalamannya itu. Dia pengen disiplin doa, metode ini itu dia udah baca teknik-tekniknya apa harus dilakukan. Nah, tapi tidak berhasil, gagal, udah siapkan ini, gagal juga. Nah, akhirnya dia mulai dengan kesederhanaan datang kepada Tuhan, sampaikan frustasi dirinya, stres dirinya nggak bisa disiplin. Tapi dari sana justru makin hari makin terbangun kebiasaan berdoa. Kenapa? Ini semua karena pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus. Jadi saudara-saudari terkasih, ketika kita mau memulai suatu disiplin kerohanian, andalkan Tuhan, jangan andalkan diri kita. Mulai dari hal yang sederhana dan setiap hari terus-menerus, maka saya percaya kita bisa melakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk disiplin. Kemudian poin yang ketiga, ketekunan dan kesungguhan untuk bekerja keras. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melihat gambaran ketiga yang Paulus gunakan. Nah, dalam hal yang ketiga ini, Paulus menggunakan analogi dari pertanian. Kita perhatikan ayat ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, berbeda dengan prajurit dan olahragawan ya. Ya, mungkin mereka kalau berhasil meraih kemenangan akan ada banyak pujian, sorak-sorai ya. Seorang petani ketika berhasil panen, yang muji palingan ya kurang ada ya, palingan dirinya sendiri yang merasa senang bisa meraih hasil panen. Nah, berbeda dengan prajurit dan olahragawan, kehidupan petani mungkin tidak memiliki pujian atau kegembiraan yang meluap-meluap ya. Pekerjaan petani merupakan pekerjaan yang sulit dan membutuhkan yang namanya kerja keras. Kenapa? Pekerjaan petani itu harus membajak, menabur, merawat, menyiangi, menuai, dan kemudian menyimpan hasil panen. Nah, ia bisa saja bosan, ya kan, lakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah, ia juga perlu yang namanya sabar. Kenapa? Sebuah tanaman bisa bertumbuh untuk mencapai panen itu merupakan proses yang panjang. Karena itu tidak bisa instan dan begitu saja tiba-tiba udah bertumbuh langsung panen.
Nah, jika tidak sabar, yang ada hanyalah kegagalan. Saudara-saudari, pernahkah mendengarkan sebuah peribahasa Tiongkok yang mengatakan demikian? Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Pa miao cu cang. Nah, artinya apa? Pa, menarik keluar. Miao, tunas benih bibit. Cu, membantu. Dan cang, tumbuh. Jadi dalam peribahasa ini ya, sejarah awal peribahasa ini Pa miao cu cang. Nah, pada zaman dahulu seorang petani dari negara Song berharap agar benihnya tumbuh cepat. Nah, jadi petani ini ingin ekspres. Nah, setiap dia sudah melihatkan bibit dia dari semai, karena setiap hari ia pergi ke ladangnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah berlalu. Namun benih yang ditanamnya kok tidak menunjukkan pertumbuhan sama sekali. Petani ini langsung cemas. Haya, bagaimana ini ya, nggak tumbuh-tumbuh. Saya harus menemukan cara untuk membantu benih-benih ini tumbuh. Suatu hari ia akhirnya menemukan sebuah cara yang efektif menurut dia. Ia langsung bergegas ke ladangnya dan mulai menarik benih itu satu persatu agar benih tersebut terlihat lebih tinggi. Ia bekerja dari siang sampai matahari terbenam dan kelelahan. Ketika dia kembali ke rumah dengan suasana yang dengan penuh kelelahan, ia berkata kepada putranya, "Hari ini benar-benar melelahkan putraku. Namun kelelahan saya itu tidak sia-sia. Lihatlah, besok benih-benih itu akan tumbuh pesat." Putranya tidak mengerti apa yang bapaknya katakan. Ia pun berlari ke ladang dan menemukan bahwa semua benih di ladang itu telah mati. Dari cerita tersebut kita dapat melihat kemalasan dan kebodohan seorang petani yang ingin semua serba cepat dan tidak sabar. Padahal sebuah tanaman sudah mempunyai hukum alamnya untuk bertumbuh. Akhirnya hasil tanaman tersebut bukannya bertumbuh, yang diperoleh justru semuanya sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat ya, kalau dari yang tadi ya saya sudah ceritakan tentang peribahasa tersebut ya, wah, orang tersebut melakukan pekerjaan yang sia-sia karena tidak sabar. Nah, berbeda dengan apa yang Paulus gambarkan di dalam bagian ini, di bagian ini ya. Dia menggambarkan tentang bagaimana, kita perhatikan sekali lagi ayat ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi di ayat 6 jelas sekali dikatakan seorang petani yang bekerja keras. Berarti dia bukan seseorang yang mengharapkan sesuatu yang instan, tapi dia benar-benar bertotalitas, berdedikasi menjadi seorang petani yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan hak pertanian ini. Nah, saudara-saudari, saya ingin kita belajar dari petani yang Paulus katakan. Nah, di dalam perikop ini kita dapat melihat, ya, pertama, kesalehan hidup adalah panen. Banyak orang Kristen sadar ia tidak bertumbuh di dalam kesalehan hidup. Apakah karena kita mengabaikannya? Nah, jadi ketika kita merasa kita tidak bertumbuh dalam kerohanian kita, pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini mengabaikannya? Apakah selama ini kita tidak memupuk, tidak merawat, tidak menyiram, akhirnya tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Nah, akhirnya semua dalam diri kita ya gitu-gitu aja. Karena itu kita perlu upaya. Yang kedua, memenangkan jiwa yang terhilang juga merupakan panen. Tentu tidak mudah bagi kita untuk menabur firman Tuhan, kita bekerja keras, memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Sebagai orang percaya, kita perlu melakukan pemberitaan Injil, terkhususnya kepada orang yang belum percaya. Kita memerlukan perjuangan dan ketekunan seperti seorang petani, tidak ada yang ekspres. Nah, petani bekerja keras yang harus menikmati hasil usahanya. Hasil didapat tentu lebih besar daripada kerja kerasnya. Nah, oleh karena itu kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus katakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, melalui 3 gambaran yang telah Paulus berikan, ia telah menyatakan 3 aspek dari kesungguhan hati yang harus ditemukan dalam diri Timotius, yaitu apa? Dedikasi seorang prajurit yang baik, kepatuhan,
dan taat hukum dari seorang atlet yang baik. Kemudian kerja keras seorang petani. Nah, ketiga gambaran tersebut membantu Timotius memahami panggilannya untuk bergabung dengan Paulus dalam penderitaan, melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Saudara-saudari, tanpa adanya penderitaan tidak ada yang namanya pertumbuhan. Seorang teolog bernama C.K. Barrett menyatakan demikian, dalam peperangan ada kemenangan, dalam pertandingan olahragawan ada hadiah, dan dalam kerja keras seorang petani ada panen. Di samping itu, Paulus juga katakan kepada Timotius bahwa Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkan. Maka kita perhatikan ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita dapat memahami bahwa semua bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini ada aturannya. Kita tidak bisa sembarangan. Termasuk ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak bisa sembarang dan sesuka hati kita. Kita perlu menamanya ketekunan dan ketahanan untuk menderita jika ingin berhasil. Seorang prajurit yang mundur sebelum perang berakhir tak akan melihat kemenangan. Olahragawan yang berhenti bertanding sebelum pertandingan berakhir tak akan pernah meraih medali. Dan petani yang berhenti bekerja sebelum musim panen dimulai tak akan pernah menuai hasil. Gambaran prajurit, olahragawan, dan petani menunjukkan kepada kita betapa seriusnya menjadi seorang pengikut Kristus. Ketika kita mampu memenuhi kriteria tersebut, maka kita mampu melayani Tuhan dalam keadaan sulit sekalipun. Dan keadaan sulit itu akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin serupa Kristus. Karena itu saudara-saudari, mari kita bertahan, tetap setia. Mari kita memandang kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah memberi teladan kepada kita bagaimana Ia setia di atas kayu salib untuk menebus kita, lalu Dia bangkit naik ke surga, lalu suatu hari nanti akan datang kembali untuk menghakimi orang berdosa. Jadi saudara-saudari yang terkasih, mari kita meneladani Kristus sebagai Tuhan kita. Mari kita bertekun, mari kita sabar, mari kita melakukan segala sesuatu upaya kita dengan dedikasi tinggi sebagai pengikut Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, tolong setiap kami agar kami mempunyai dedikasi, keberanian, kami mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Kami mau bekerja keras ya Tuhan dalam pemberitaan Injil-Mu, dalam pertumbuhan kerohanian kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu Tuhan yang tolong setiap kami. Tuhan, kami juga memohon pengampunan Tuhan jika selama ini kami malas, kami lalai, kami tidak mau berupaya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan, tuntunlah kami hidup di jalan kebenaran Tuhan. Kami mohon Kristus Tuhan yang terus menolong setiap kami sehingga kami bisa bertumbuh semakin hari semakin serupa Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan adanya kasih dan cinta, kita dapat membuat perbedaan dalam dunia ini. 你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶着拥抱，我们的爱让世界不一样。 你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶着拥抱，我们的爱让世界不一样。 我们爱一生先爱我们，随你我不一样，我们一路上，在我祝福的
方向。我们爱，一生先爱我们，心再强硬也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方真是天堂。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶着拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，一生先爱我们，随你我不一样，我们一路上走祝福的方向。我们爱，一生先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，一生先爱我们，随你我不一样，我们一路上找我祝福的方向。我们爱，一生先爱我们，心再强也别不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。